Saya manusia biasa sama seperti Bapak Ibu, tapi saya punya satu latar belakang yang unik. Saya adalah seorang master energi. Bapak Ibu, saya sangat menghormati dunia kedokteran. Karena apa? Bapak saya gurunya, ya. Saya sangat respect pada ilmu kedokteran. Tetapi hari ini Bapak Ibu saya ajak meningkat ke satu tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kita bicara energi. Ilmu kedokteran dipelajari manusia sekitar 350 tahun. Hari ini kita bicara energi yang sudah dipelajari manusia sejak 5.000 tahun. Ya, kalau sudah lama dipelajari, pasti banyak hal-hal yang sudah unggul, ya, banyak yang lebih menang. Nah, jadi apa yang akan saya ajarkan, saya akan terangkan berdasarkan fakta-fakta yang sudah terjadi. Banyak sekali orang-orang yang sembuh. Jadi saya katakan kesaksian orang-orang sembuhnya itu tidak masuk akal, cepat, detik, menit, jam, hari. Penyakit sudah bertahun-tahun, sembuhnya cepat sekali. Jadi kalau di penyakit apa saja sudah sembuh dengan kalung rasur, segala macam penyakit. Asam urat, gula, rematik, kolesterol, kanker, tumor, kista, lumpuh, stroke, gatel-gatel, nggak bisa berak, nggak bisa punya anak, nggak bisa tidur, perdarahan otak, lumpuh, anak lumpuh dari lahir nggak bisa jalan, sudah 6 tahun merangkak terus pakai rasur langsung bisa berdiri, bisa jalan, banyak sekali aneh-aneh, ya. Jadi Bapak Ibu terlalu banyak kesaksian orang-orang yang sudah dipulangkan dari rumah sakit sudah dinyatakan mau mati. Begitu pakai garasur, tak jadi mati, bahkan jadi sehat, jadi sembuh, ya, jadi sehat sekali. Itu banyak sekali. Maka kalau boleh jujur, saya masih ingat sekali yang duduk di antara Bapak Ibu malam ini pun, yang mengundang Bapak Ibu malam ini pun tadinya juga adalah orang yang sakit. Nah, mereka sekarang sudah sehat, mereka juga mau tolong supaya orang lain ikut sehat. Oke. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya punya tugas menerangkan apa ini kalung garasur, kenapa bisa demikian luar biasa. Banyak sekali dokter-dokter yang menggunakan kalung garasur. Kenapa dokter banyak menggunakan kalung garasur, Bapak Ibu? Karena jujur saja, kalung garasur ini bukan benda ciptaan saya, bukan benda ciptaan teman saya, bukan. Kalung garasur adalah benda ciptaan seorang dokter. Jadi secara jujur yang lebih berhak pakai ini memang dokter, bukan kita, ya. Jadi diciptakan oleh dokter berkebangsaan Inggris yang mengadakan penelitian 30 tahun untuk kepentingan kedokteran. Jadi dia kenapa bikin garasur? Untuk obat anti kanker. Jadi kalung ini sebetulnya adalah obat anti kanker, tumor, kista, miom. Itu tujuan garasur. Apa isinya? Batu. Selama 30 tahun penelitian, dokter ini keliling dunia mengumpulkan batu-batuan energi yang paling hebat yang ada di bumi. Akhirnya terkumpul 36. Itu aja yang dia dapat. Sudah 30 tahun keliling cuma 36. 36 itu diracik sama dia sampai ketemu komposisi yang tepat, sampai resepnya pas, maka keluar energi yang sangat kuat. Nah, setelah jadi baru diukur di laboratorium. Setelah diukur di laboratorium, dicari tahu ada energi apa saja. Ternyata kalung garasur mengeluarkan 3 gelombang energi. Energi pertama dikenal dengan istilah far infrared, gelombang inframerah jarak panjang. Apa fungsi far infrared? Menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Jadi bagian badan Bapak Ibu manapun yang sakit-sakit, ambil kalung garasur, tempelkan. Sini sakit Pak, tempelkan. Atau diputar-putar lawan arah jarum jam. Atau diambil ke sinar matahari, kayak Surya Kanta, ya. Atau dipakai kerongan, manjurnya luar biasa. Jadi menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Bapak Ibu disertai sama binatang beracun, tawon, kelabang, kalajengking, ya. Jangankan tawon kecil, biarpun tawon yang gede, kalau orang Bali bilang tabuan, ya. Kalau orang Jawa bilang tawon das yang gede itu. Begitu disengat, ambil kalungnya, tempelkan. Langsung hilang sakitnya, panasnya langsung hilang, racunnya mati semua. Tidak kembung, tidak bengkak, dipencet pun tidak sakit. Anak kecil lari-lari, kesandung, jatuh kepalanya kena lantai. Harusnya benjol apa enggak? Harusnya benjol. Segera ambil kalung kita, tempelkan di kepalanya dia. Dalam hitungan berapa detik sakitnya berkurang, berapa menit kemudian sudah tidak sakit, sudah bisa ketawa, sudah bisa lari-lari lagi, dan hebatnya apa? Tidak benjol. Dipencet juga tidak sakit. Bapak Ibu membawa foto dari salah satu orang terkenal di Indonesia, seorang artis. Ada yang tahu siapa ini? Coki Sitohang, ya. Ini adalah foto kenang-kenangan dari Coki. Dia foto, dia pakai kalung garasur. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa beberapa tahun yang lalu Coki pernah dinobatkan oleh pemerintah Indonesia sebagai orang nomor 2 paling ganteng di Indonesia. Tahu nomor satunya? Ya saya ini. Itu aja kok lama mikir, ya. Jangan bilang sama Coki malu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok Coki yang memberi hadiah ini? Singkat cerita, dulu Coki sempat sakit, tidak bisa jalan, pakai tongkat. Ada yang pernah lihat Coki ini pakai tongkat, ya? Nah, kakinya bengkak, sakit, besar. Sudah ditangani dokter mengatakan lama sembuhnya. Padahal sudah terdengar isu-isu, kalau Coki terus pakai tongkat, sudah 3 hari dia pakai tongkat, maka dia akan dicopot. Kenapa? Karena gajinya besar, tapi dia tidak bisa jalan. Bapak Ibu, sebetulnya hari itu saya ada di Jakarta di markasnya Indosiar untuk diaturkan mau ketemu sama Coki. Tapi begitu sampai di sana langsung sama bos-bosnya Indosiar saya ditarik ke ruangnya pimpinan. Coki mau ketemu saya nggak bisa, saya mau ke sana nggak boleh, akhirnya nggak bisa ketemu. Nah untung sekali ada satu orang Bali di sana namanya Pak Yuda,
dia adalah orang yang sangat senior di Indosiar sebagai kepala dekorasi panggung. Dia yang ngomong sama Coki, Coki tidak bisa ketemu Pak Rudi. Pak Rudi sudah di ruangan pimpinan. Kamu pakai kalung Galaksur aja. Kalungnya dimasukin di kakinya Coki, di kaos kaki. Habis break 10 menit loh kok hilang sakitnya. Loh kok kempes? Kok nggak sakit? Bahkan Coki bisa siaran tanpa pakai tongkat. Itu hari Jumat. Waktu Pak Yudo pulang, kalungnya lupa diminta sama Coki dipakai. Hari Senin dipakai. Maaf, Jumat dipakai, Sabtu dipakai, Minggu dipakai, sembuh total. Hari Senin dia ke dokter, Pak dokter kaki saya sembuh. Dokter dia bilang nggak mungkin. Lama itu sembuhnya Coki. Bisa jalan aja untuk kamu. Ini udah sakit loh. Jadi nggak sakit. Akhirnya dokternya jengkel, sini diambil darahnya coba periksa laboratorium. Sama dokter ditusuk pakai jarum, diambil darahnya, diperiksa. Habis itu dokternya geleng-geleng nggak bisa ngomong dia. Aneh, sembuh-sembuhan loh. Kuman-kumannya mati semua. Apapun yang kamu pakai teruskan, itu kata dokter. Padahal menurut ilmu kedokteran tidak masuk akal. Ya, jadi Bapak Ibu saking senangnya Coki sampai memberikan kita hadiah foto ini. Nah, jadi bagi siapa laki-laki yang pakai kalung Galaksur, lama-lama bisa ganteng seperti Coki. Jadi yang pertama, dia punya fungsi menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Yang kedua, dia punya fungsi membuang racun. Jadi Bapak Ibu semua racun yang ada di badan kita akan dibuang. Begitu kita pakai kalung Galaksur atau minum airnya. Kalau cetek bagaimana Pak Rudi? Cetek juga sama, gampang itu ya. Jadi semua racun kalau kita pakai kalung Galaksur atau minum airnya langsung keluar. Paling banyak keluar lewat kencing, lewat kotoran, dan lewat keringat. Jadi siapapun kalau udah pakai kalung ini atau minum airnya tiba-tiba kencingnya berubah, Pak Rudi, kencing saya mau kuning. Jangan kaget. Ada yang kencing sampai merah kayak darah, ada yang kencingnya coklat seperti teh kental, ada yang kencingnya hitam kayak kopi, ada yang keluar pasir, ada yang berbuih, ada yang putih kencingnya, ada yang keluar tanah, banyak sekali. Ya, itu normal, itu adalah racun. Baunya tidak enak kencingnya kayak bau obat, kayak bau jamu. Ya, itu adalah toksik, racun. Demikian pula waktu Bapak Ibu buang air besar, atau bahasa Inggrisnya kalau Bapak Ibu ngeju lainnya serem sekali, baunya nggak enak, itu adalah racun. Ya. Jadi kalau udah racun keluar atau tiba-tiba berkeringat, Pak saya setelah pakai ini kok keluar keringat terus ya, biasanya nggak keringetan ini kok keringetan dan mohon maaf kulitnya baunya nggak enak sekali, itu adalah racun. Kalau racun sudah keluar semua, otomatis Bapak Ibu menjadi sehat. Oke, energi pertama far infrared punya dua fungsi, menghilangkan sakit dan membuang racun. Energi yang kedua namanya ion negatif. Apa gunanya ion negatif? Menghilangkan stres, depresi dan emosi berlebihan. Jadi bagi siapa suami-suami, para istri yang punya suami galak, suka ngamuk-ngamuk, belikan kalung Galaksur, suruh dia pakai, langsung jadi sabar. Kalau seorang suami punya istri yang cerewet, judes, suka cemburu, belikan kalung Galaksur, suruh dia pakai, langsung jadi kalung. Tapi waktu masih kalungnya jangan dibilangin, kamu galak suka ngamuk-ngamuk, udah pakai ini. Apa ngamuk dia? Jangan dibilangin apa-apa. Bilang ini benda kesehatan suruh pakai, dia juga akan heran kok. Jadi sabar, kok marah-marah, gitu ya. Oke. Jadi apa lagi fungsi ion negatif? Menghilangkan bau badan. Jadi yang tadinya bau tenang saja, setelah pakai Galaksur sudah minum airnya terus-terusan, lama-lama bau badan bisa hilang, bahkan berkurang, bahkan hilang sama sekali. Kemudian dia juga sangat banyak membantu untuk anak-anak yang mengalami autis atau hiperaktif. Jadi siapapun anaknya autis atau hiperaktif, belikan kalung Galaksur, suruh pakai, akan seperti orang normal. Tetapi Bapak Ibu yang membuat kalung Galaksur booming bukan dua energi itu. Kenapa Galaksur sampai penjualannya meledak di mana-mana? Ya, kenapa malam ini sampai Bapak Ibu ada di sini? Kenapa sampai orang dari Prancis didatangi ke Bali? Orang dari Surabaya, Jakarta terbang sini. Sampai saya sering diundang ke luar negeri, ke luar negeri untuk bicara tentang Galaksur. Karena kalau Galaksur mengeluarkan kekuatan yang nomor 3, ini yang luar biasa. Sampai detik ini, mungkin ini satu-satunya benda yang mengeluarkan kekuatan yang nomor 3. Saya belum pernah mendengar ada benda lain yang mengeluarkan kekuatan nomor 3 seperti ini. Energi yang nomor 3 tidak bisa kita ciptakan, tidak bisa kita hilangkan. Oleh dokter pencipta kalung Galaksur dinamakan sebagai life force energy. Karena menurut orang Indonesia susah kalau ngomong, maka saya gampangkan jadi energi positif. Ya, kan ada positif, ada negatif. Ini energi yang positif. Energi positif ini tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan. Itu adalah kekuatan dari Tuhan, dari Allah, dari Sang Yang Widi. Nah, jadi apapun yang bagus-bagus akan ditingkatkan, apapun yang jelek-jelek akan dihabisi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya garis bawahi, sebetulnya kalung Galaksur diciptakan untuk kepentingan medis, tetapi dokter pencipta kalung ini sudah curiga. Dia sudah mengatakan pada saya, Ruth, 30 tahun aku menciptakan kalung ini, termasuk nanti kamu sendiri bertahun-tahun bergaul sama kalung ciptaanku, ketahuilah, apa yang kita berdua ketahui baru seujungnya kuku. Ini punya berjuta kemampuannya, aku sendiri nggak tahu, silakan coba eksperimen. Pakai untuk ini, untuk itu, untuk apa, ya, untuk perkebunan, untuk pertanian, peternakan. Nah, tetapi pada prinsipnya, karena ini mengeluarkan kekuatan dari Tuhan, apapun yang bagus akan ditambahkan, apapun yang jelek akan dihabisi. Itu kalimat terakhir Bapak Ibu.
Demikian pula karena badan manusia adalah punyanya Tuhan, maka yang boleh masuk ke dalam badan manusia hanya Tuhan saja. Selain Tuhan tidak boleh, setuju? Tetapi sayang sekali Bapak Ibu, ada 4 jenis roh yang bandel, yang bengkung, yang suka masuk badan manusia tanpa kita sadar dan tanpa kita ketahui. Dulu saya tidak mengerti, bahkan saya paling anti, saya tidak percaya. Tapi sekarang tiap hari kejadian terus, bagaimana mau tidak percaya, betul apa tidak? Ada 4 jenis roh dari pengalaman saya. Yang pertama yaitu roh halus. Kalau di Bali dikenal dengan istilah wong samar, ya. Kalau orang saudara-saudara kita yang beragama Islam akan mengenal dengan istilah jin, ya, jin. Atau kalau orang bule menyebut dengan istilah ghost, hantu. Oke, Pak Rudi, wong samar ini, roh halus ini baik apa jahat? Roh halus sama kayak manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kalau berani masuk pada manusia, langsung saya sebut sebagai setan. Oke, nah, kenapa roh halus masuk pada manusia? Kebanyakan karena jatuh cinta. Ada orang perempuan cantik bisa kemasukan roh halus laki-laki karena dia ingin nganten sama perempuan itu. Ada orang laki ganteng bisa kemasukan roh halus perempuan karena roh halus itu ingin nganten sama laki-laki itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, untung saya tidak pernah kemasukan wong samar. Padahal saya ini ganteng sekali. Mungkin takut sama rambutnya. Oke, yang kedua yaitu roh halus yang dipakai sama dukun jahat yang dikenal dengan istilah santet, ya. Santet guna-guna black magic, teluh tenung ini. Yang nomor 3 yang paling berbahaya, berkali lipat lebih berbahaya daripada setan, jauh lebih ditakuti daripada santet, dan daripada tukang santet jauh lebih ditakuti, sangat terkenal di Pulau Bali. Apa kira-kira nomor 3? Leak. Bapak Ibu, saya sangat bangga jadi orang Bali. Kenapa? Karena di Bali banyak leak. Orang Jepang tidak bisa leak, orang Amerika tidak bisa, orang Bali yang paling hebat, ya. Nah, tapi saya perlu luruskan dulu. Sebetulnya leak tidak jahat. Ilmu pengeleakan adalah ilmu putih aslinya, ya. Nah, tetapi ada beberapa manusia yang kurang ajar dirubah-rubah ilmu pengeleakan itu. Mantra-mantranya dirubah, ritual upacaranya dirubah. Yang paling parah, ujung-ujungnya arahnya pun dirubah. Tidak lagi menyembah kepada Sang Hyang Widi, tapi menyembah kepada setan. Nah, jadi ada 2 jenis leak sekarang. Leak baik ada apa enggak yang masih menyembah kepada Sang Hyang Widi? Ada. Tapi sayang sekali riset membuktikan lebih banyak yang jahat, menyembah kepada setan. Tapi Bapak Ibu, sekarang saya punya kabar bagus. Kenapa? Raja-raja leak jahat di Bali sudah habis semua. Sudah saya sikat atas perintah dari Sang Hyang Widi. Jadi nggak usah bicara 1, 2, 3 leak. Semua leak di Bali asalkan jahat. Dia mau bersekel, mau bersatu, silakan bersatu. Ayo lawan saya. Saya sendirian aja. Hanya saya lawan pakai kekuatan dari Tuhan, dari Allah, dari Sang Hyang Widi. Yang menang siapa? Tuhan atau leak? Tuhan. Dan saya selalu membuktikan, ya. Jadi sekali lagi dalam presentasi saya selalu mengatakan ini anggap sebagai peringatan bagi yang suka mainan santet, mainan leak, segera berhenti, bertobat kembali ke jalur keagamaan, menyembah kepada Tuhan. Bagi yang tidak mau nurut sama omongan saya, yang masih terus mau belajar leak, jangan setengah-setengah. Anggap pengumuman saya ini sebagai tantangan. Silakan serang saya, ya. Akan saya sikat, saya kasih tunjuk bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa, bukan leak. Setuju apa? Oke. Yang nomor 4. Nomor 4 ini di Bali tidak ada. Di luar Bali banyaknya luar biasa. Apa yang nomor 4? Rohnya orang mati. Orang sudah mati bergentayangan masuk ke dalam badan orang masih hidup. Di Bali tidak ada, tidak pernah ketemu. Tapi di luar Bali banyak sekali. Di Jawa, di Lombok, di luar negeri banyak. Kenapa di Bali tidak ada? Bapak Ibu, saya berani bertaruh berapapun. Ini adalah efek yang sangat luar biasa dari tradisi yang diciptakan oleh leluhur kita turun-temurun di Bali, yaitu upacara ngaben, ya. Pasti karena itu. Jadi rupanya kalau orang sudah mati, sudah dikremasi, dibakar, dia istirahat dengan lebih tenang. Kalau belum dibakar, kalau dia masih ada dendam, dia ada sakit hati, dia bisa gentayangan, bisa ganggu manusia. Makanya Bapak Ibu amati ya, hampir semua tanya sama polisi. Kebanyakan kasus pembunuhan pasti terbongkar. Kalau pencurian sering tidak terbongkar, perampokan sering tidak terbongkar. Tapi kalau pembunuhan, tanya sama polisi, hampir selalu terbongkar. Kadang-kadang udah ada 10 tahun, 20 tahun pun terbongkar. Karena rohnya nggak terima. Diikuti terus pembunuhnya ini. Akhirnya karena ketakutan dia lapor ke polisi. Saya bunuh orang 15 tahun yang lalu, bisa ngaku dia. Dia pengen di penjara untuk menebus rasa takutnya dia. Karena diuber terus sama setannya itu, sama hantunya. Nah, jadi Bapak Ibu di Bali tidak ada. Di luar Bali banyak sekali rohnya orang mati. Ya, oke. Pak Rudi, apa kaitannya 4 ini sama kalung galaksur? Kaitannya keras sekali. Zaman sekarang orang kena santet, orang kena leak, orang kemasukan setan tidak kentara. Karena penyakitnya bisa menjadi seperti penyakit medis, bisa menjadi penyakit biasa. Bisa jadi asam urat, gula, rematik, kolesterol, kanker, tumor, kista, dan lain-lain. Apa hubungannya dengan kalung galaksur? Hubungannya keras sekali. Kalau orang dalam badannya ada setan, walaupun dia tidak tahu, walaupun dia tidak mengerti, dia tidak akan berani pegang kalung galaksur.
Karena kalung ini mengeluarkan kekuatan dari Tuhan. Kalau dia sampai berani pegang kalung Garasul, saya jamin 1000% dia akan kesurupan. Atau bahasa Balinya, kerauhan. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Kristen mengenal dengan istilah manifestasi. Apa artinya? Setan yang sembunyi dalam badannya dia, dalam bentuk penyakit, tidak tahan. Begitu pegang ini, wah ketaruh dia, ketahuan. Langsung kelihatan. Contoh, misalnya ibu pakai kalung. Kemudian ada temen mau pinjam dong kalungnya bu, saya pegang-pegang tak mau hilang-hilang misalnya ya. Begitu dia pinjam kalungnya, begitu dia pakai, dia nempelkan kalungnya di badan, langsung teriak dia kepanasan. Duh panas, buka panas, kayak kena api. Nah itu yang pertama. Yang kedua dia gemeter. Kalungnya kok lucu, begitu dia berani pegang langsung gemeter. Aduh gemeter ya. Atau tiba-tiba begitu pegang kalung ini sakit kepala, mau muntah, sakit perut, tak enak rasanya. Nah tapi anehnya begitu kalungnya dilepas, duh langsung hilang sakit kepalanya. Begitu pegang lagi, aduh sakit kepala. Begitu dilepas, duh langsung hilang. Berarti orang itu ada setannya, pasti. Bagaimana kalau begitu? Kalau ada saya, ketemukan saya, kita terapi, kita akan tahu siapa pelakunya. Kalau nggak ada saya, murid saya sudah banyak, sudah ratusan murid saya. Kalau nggak ada saya, nggak ada murid saya, bagaimana? Kalau Garasurnya pakaikan terus, kasih minum air Garasur, tempelkan terus, maka setannya akan keluar dan tidak berani kembali lagi. Sekarang saya punya kabar bagus. Kalau Bapak Ibu sudah pakai kalung Garasur, Bapak Ibu tidak mungkin bisa disantet. Tidak mungkin leak berani. Setan akan lari semua. Jadi ada orang ini, orang benci sama kita, mau nyantet, suruh nyantet. Nggak usah banyak omong, suruh santet. Ada dukun sakti, suruh santet, suruh sini. Tidak bisa. Kalau dia mau menyerang kita, dia akan mati. Kalau leak menyerang kita, dia sendiri yang mati. Jadi kalau Bapak Ibu bisa pakai kalung Garasur, Bapak Ibu akan kebal. Tidak bisa diganggu secara fiskal, tidak mungkin. Ya. Nah, Bapak Ibu saya punya satu cerita. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu asli dari mana ya? Ibu asli Bali. Ibu bisa bahasa Jawa? Sama sekali? Nah, Bapak Ibu, ibu kita ini orang asli Bali tidak bisa bahasa Jawa. Ada cerita yang mirip seperti ini. Orang Bali tidak bisa bahasa Jawa. Umurnya sekitar 45 tahun, ya. 30 tahun yang lalu, ini saya ceritakan ibu yang dulu ya. 30 tahun yang lalu waktu ibu itu masih kelas 2 SMP, dia dilarikan ke UBD Rumah Sakit Sanglah karena sesak napas, asma. Diperiksa sama dokter, wih gawat, panggil spesialis paru-paru. Dokter ahli paru-paru datang periksa, aduh gawat, panggil ahli jantung. Dokter jantung periksa, aduh, panggil ahli penyakit dalam. Setelah 4 orang dokter memeriksa, anak ini disuruh minggir, orang tuanya dipanggil. Bapak, ibu siap-siap, walaupun anaknya masih kelas 2 SMP, tidak lama lagi akan mati. Jantung, ginjal, usus, paru-paru hancur semua. Pasti sebentar lagi mati. Kalaupun terjadi mujizat, terjadi keajaiban, tidak mungkin lewat umur 40 pasti mati, katanya dokter. Nah, tetapi Tuhan Maha Kuasa, dia sampai umur 45 pun tidak mati. Tetapi memang badannya sudah mati setengah. 1 tahun terakhir sudah mati setengah. Kalau orang Tionghoa mengatakan dengan istilah pansui, mati setengah. Kalau bahasa medisnya stroke. Jadi mohon maaf dia jalan seperti ini. Nah, ya, seperti inilah dia jalan. Karena dia tidak punya mobil, maka kalau dia pergi-pergi sama suaminya dan sepeda motor, dibonceng sama suami, perutnya diikat pakai selendang, pakai kain. Kalau nggak gitu jatuh ya. Kalau mau naik tangga tidak bisa, digendong rame-rame. Tidak bisa naik tangga. Nah, dia datang ke rumah saya untuk mendengar penjelasan tentang kalung Garasur. Sama kayak Bapak Ibu malam ini, tapi bukan rumah ini, di rumah saya yang lama. Ya. Apa anehnya? Dia tidak bisa masuk ke rumah saya. Pada pintunya dibuka. Jadi dia jalan, seperti ini jalannya. Begitu dia mau masuk ke rumah saya, tidak bisa masuk. Aneh. Kalau atlet bisa. Kalau maju, begitu dia lewat di pintu saya, tidak bisa masuk. Akhirnya dia pakai suara, Pak, ayo mulai Pak, tidak bisa masuk. Ya udah pulang, mau pulang ya. Sudah sampai di sepeda motor, sudah sampai tempat parkir. Dia lihat loh, tamu-tamu kok banyak bisa masuk. Loh, ayo itu bisa masuk, ayo kita masuk yuk. Yuk mau balik lagi, mau masuk lagi dia. Tapi begitu sampai di pintu yang tadi, tidak bisa masuk lagi. Kenapa? Setan takut sekali sama kalung Garasur. Ada satu aja kalung di rumah, setan nggak bisa masuk. Apalagi hari itu di rumah saya baru kedatangan kiriman dari luar negeri 400 kalung. Tambah takut dia. Setelah selesai acara dia mencari saya, Pak Rudi, tolong saya dicek Pak, kenapa saya kok nggak bisa masuk rumahnya Pak Rudi. Akhirnya saya suruh duduk, kita ajak berdoa, saya ambilkan kekuatan dari Tuhan, saya kasih dia di terapi, ya, nggak dipegang, di terapi saja. Tiba-tiba wajahnya berubah jadi wajah orang Jawa. Lain tuh, wajah orang Bali sama Jawa kan lain. Saya heran, tadi orang Bali kok mirip orang Jawa. Terus saya terapi. Wih, badannya goyang-goyang kerasa nih. Saya teruskan terapi. Ya, saya ajak ngomong bahasa Bali. Orang dia memang orang Bali kan, tak ajak ngomong bahasa Bali, nggak ngerti bahasa Bali. Saya ajak ngomong bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa Indonesia. Padahal orang Bali, tiba-tiba teriak bahasa Jawa. Padahal nggak bisa bahasa Jawa, ini orang desa, orang Bali.
Jadi bahkan Jawanya bukan Jawa Timur, logat Jawa Tengah, logat Jawa yang halus. Jadi Bapak Ibu ada rekamannya semua. Yang saya tirukan begini dia ngomong ya. Wes toh le, Raisa metu ini piye toh? Wis suwi aku nang ini angel Raisa metu. Nah, kalau saya terjemahkan sudah toh nak, nggak bisa keluar ini bagaimana dong? Sudah lama saya di sini sulit nggak bisa keluar. Masuk akal pada orang Bali, orang desa ngomong seperti itu? Nggak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu saya kaget sekali. Karena seumur hidup baru pertama kali saya mengalami orang Bali ngomong bahasa Jawa. Saya kaget sekali. Kalau sekarang sudah biasa. Tiap hari udah mainan setan sudah bosan ya. Jadi untungnya saya SMA di Jawa. Jadi saya bisa bahasa Jawa. Jadi saya tanya sopo ini, siapa ini? Ini aku Mbah Jo. Jadi Bapak Ibu masalahnya spirit luar biasa. 30 tahun yang lalu, waktu dia masih remaja kelas 2 SMP, dia kemasukan setan dari Jawa, namanya Mbah Jo. Kenapa dia sesak napas? Karena setannya waktu masuk badannya dia sudah tua, sudah umur 80. Setannya sesak napas, setannya asma. Karena setannya asma, dia ikut asma. Yang lebih lucu lagi, 1 tahun terakhir yang jalannya stroke ini bukan dia, yang stroke ini setannya. Karena setannya sudah umur 120 kan, setannya stroke. Karena Mbah Jo-nya stroke, dia ikut stroke. Jadi Bapak Ibu akhirnya saya diperintahkan sama Tuhan untuk menyiksa setan itu. Terus terang Bapak Ibu, setiap saya menyiksa setan, saya sebetulnya kasihan. Ya, setan itu kalau disiksa itu kayak cacing dibakar. Aduh ampun, 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 saya ingin berhenti. Tapi Tuhan mengatakan jangan berhenti Ruth. 30 tahun dia nyakiti manusia, kasih pelajaran dulu. Jangan berhenti menyiksa sampai aku suruh berhenti, itu katanya Tuhan. Ya udah siksa terus. Sampai akhirnya hampir mati setannya, sudah hampir mati betul, Tuhan nggak stop. Coba tanya, berani nggak sama aku, sama Tuhan? Saya tanya, berani sama Tuhan? Nggak berani, kapok. Mau bertobat mau sembahyang mau. Akhirnya kita ajarin dia sembahyang. Kita rubah dia dari setan berubah menjadi malaikat, ya. Nah, setelah dia berubah jadi roh baik, kita keluarkan. Begitu dikeluarkan apa yang terjadi? Ibu itu langsung berubah jadi putih, jadi cantik. Mohon maaf, susunya sudah gelantung, langsung kencang lagi. Langsung bisa jalan, langsung bisa lari, bisa naik sepeda motor. Besoknya ke sekolah langsung mimpin di atas panggung, mimpin senam. Orang semua sudah tahu dia orang lumpuh, tiba-tiba naik di atas panggung, dia mimpin senam di atas panggung. Ya, heboh lah satu sekolah. Besoknya saya masih tidur jam 6:30 pagi, rumah saya kedatangan banyak sekali tamu. Guru-guru, tukang kebun, karyawan sekolah, kepala sekolah ke rumah saya rame-rame mau lihat balian. Mana balian yang nyembuhkan ibu guru yang itu? Saya waktu itu siapa Pak? Cari balian, cari dukun. Ngawur aja, mana ada balian gantengnya kayak gini? Nah, jadi Bapak Ibu, itu cerita. Tapi kalau saya ceritakan ada banyak kesaksian dan semua ada rekamannya, ya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan dengan teknologi canggih bagaimana kita membuktikan kekuatan dari benda ini. Bapak baru pertama kali hadir ya. Berarti Bapak belum pernah lihat tester ini. Kalau gitu saya minta Bapak untuk menjadi saksi. Tetap dulu di sana. Saya perlu ada saksi. Kenapa saya perlu ada saksi? Bapak Ibu, saya orangnya sangat tidak senang dibohongi. Ada orang bohong, saya tidak senang, ya. Demikian pula saya tidak mau lihat Bapak Ibu dibohongi. Jadi Pak jadi saksi kalau saya bohong, jangan bohong. Pertama-tama kalau Bapak bantu baca, alat ini buatan mana? Made in USA. Alat ini buatan Amerika. Bapak Ibu mohon maaf sampai detik ini teknologi paling canggih di dunia masih buatan Amerika. Apa pentingnya saya sebutkan made in USA? Penting. Kalau made in China, tidak akan saya pakai ya. Bapak Ibu, saya kalau terbang kemana-mana saya berani. Karena kapal terbangnya kalau tidak buatan Amerika, buatan Perancis, oke. Ya. Kalau kapal terbang made in China saya tidak berani terus terang. Kalau sepeda motor Cina mogok masih di darat kan. Kalau kapal terbang Cina lagi naik ini mogok atret gimana? Ya. Lebih baik saya naik bis saja. Oke. Jangan dibilang sama konsulat Cina nanti saya dimusuhin ya. Nah, jadi Bapak Ibu itulah pendapat pribadi saya kan, terserah saya kan. Jadi Bapak Ibu alat ini buatan Amerika, ini mahal sekali, dia bisa ngetes kekuatan suatu benda. Nah sekarang Bapak Ibu saya beri kesempatan di antara Bapak Ibu, apakah ada yang punya benda-benda energi bikinan pabrik, yang punya gelang manis atau kalung manis atau apapun benda-benda yang dibikin di luar, yang katanya benda kesehatan? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, ini ada saya punya contoh. Oke, ada yang pernah melihat benda-benda semacam ini, gelang manis, kalung manis ya? Ada yang pernah lihat orang pakai seperti ini? Tidak, harganya 2.200.000, katanya punya kekuatan. Coba kita tes. Nah, kita letakkan di sini. Nah, tidak boleh beli. Saya tidak peduli Bapak Ibu sekaya apapun. Mau beli 10, jangankan beli 10, beli 1 aja tidak boleh. Karena ini disubsidi, maka tidak boleh buat main-main. Karena apa? Sekarang kalau Pak beli kalung gerasun, kemudian Pak taruh di lemari, Pak bisa sembuh apa enggak? Pak beli, Pak taruh di lemari. Bisa sembuh? Tidak bisa, lemarinya sembuh, betul apa enggak? Orang dipakai, makanya kalau orang tidak tahu cara pakai, tidak boleh beli. Nah, jadi Bapak Ibu perlu saya tekankan, kalung galaksur bagaimana cara pakainya. Kalung galaksur tidak ada larangan, tidak ada pantangan sama sekali. Dipakai ke kuburan boleh, orang mati boleh, dipakai mandi boleh, dipakai meju boleh, ya. Jangankan begitu, Bapak Ibu mau celupin di tai boleh, ya. Kekuatan kalung galaksur tidak bisa hilang.
Tapi kalau mau tes celupin tai jangan kalung saya, kalungnya ibunya celupin tai. Ya kalau baunya mau hilang, baunya nggak mau hilang dia, tapi kekuatan nggak bisa hilang. Pantangannya cuma satu, tidak boleh nempel di ubun-ubun kepala. Karena ini tempat yang sangat sensitif energi, ini adalah tempatnya Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan, 5 agama yang ada di Indonesia mengatakan ubun-ubun kepala adalah tempat yang suci. Ya, terutama agama Hindu sama agama Islam. Tidak boleh anak muda bercanda sama orang tua, pegang-pegang kepala, tidak boleh keluar. Bagi energi sama, ini namanya cakra mahkota, crown cakra, ini tempatnya Tuhan. Ini sangat sensitif, ini tenaganya kuat. Kalau ini tempel di sini, pusing. Jadi jangan tempel sini. Ya, kalau sakit kepala bagaimana? Tempel sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh, pokoknya tidak boleh di sini. Demikian pula kalau perempuan hamil jangan tempelkan di perut, kena kepala bayinya nanti. Cukup ibunya pakai, anaknya sudah sehat. Ya, kita potong dulu, sudah bunyi. Kalau sudah bunyi berarti sudah 2 menit. Waktunya sudah habis. Biarpun lampunya nyala sudah tidak mau naik lagi, sudah diam. Biarpun lampunya berkedip, angkanya sudah dikunci karena waktunya sudah habis. Kita lihat coba. Biarpun dia berkedip, diam dia. Tunggu dulu. Sudah kita pilih aja. Ya, mau nyala lagi dia. Nah, biar putih dia diam ya. Oke, berapa kekuatannya Pak? 77, lumayan. Harganya 2.200.000, ternyata ada kekuatan 77. Ya. Nah, sekarang kita akan ukur kalau nggak langsung, tapi sebelumnya saya lanjut lagi. Jadi pantangannya cuma satu, tidak boleh nempel bulu-bulu kepala. Asalkan tidak tempel di sini, siapapun boleh pakai. Laki, perempuan, tua, muda, anak bayi baru lahir mau pakai boleh. Asal tidak tempel di bulu-bulu. Bagaimana cara pakai? Saya akan katakan poin-poinnya, nanti mengenai detail tanya sama pemuda masing-masing. Ada 4 cara utama untuk pakai galaksur. Pertama, masukkan dalam baju, tempelkan di kulit. Kalau perempuan pakai BH, masukkan dalam BH supaya tidak menempel, supaya jangan di luar BH, supaya masuk nempel di kulit. Ya, itu cara pertama. Jangan dibuka-buka, mandi dipakai, tidur dipakai terus, talinya kena sabun, kena air, tidak apa-apa. Ya, pertama pakai kalungnya. Kedua, minum airnya. Bagaimana cara bikin air galaksur? Tanya sama pemuda masing-masing. Nomor 3, kalau ada bagian tubuh yang sakit, tempelkan atau diputar lawan arah jarum jam, atau dipakai kerohan, atau diambilkan sinar matahari kayak Surya Kanta. Nah, sinar mataharinya yang diputar. Ya. Yang nomor 4 yang penting sekali. Jadi pertama saya ulangi, pakai kalungnya, minum airnya, ada yang sakit tempelkan boleh, pakai kerohan boleh. Yang nomor 4, cuci yang bersih kalungnya, masukkan dalam mulut. Tempel di atas lidah. Setengah jam. Oper ke bawahnya lidah. Setengah jam. Masih enak, bawa lagi ke atas lidah. Setengah jam. Masih enak, oper lagi ke bawah. Kalau sudah bosan, cuci yang bersih, pakai lagi. Semakin sering tempel di lidah, semakin hebat. Ya, 4 cara itu. Nah, sekarang saya tambahkan satu lagi. Siapapun juga pertama kali beli kalung galaksur, biasakan lakukan seperti ini. Pegang yang kuat talinya. Ya, pertama kali pulang ke rumah selalu lakukan begini. Pegang yang kuat, putar lawan arah jarum jam. Bawa keliling rumah. Kamar tidur, garasi, tempat cuci piring, kamar mandi. Kalau ada lantai 2, naik lantai 2. Semua ruangan kita, dapur, kelilingin begini. Karena apa? Karena di rumah kita ada setan, dia langsung lari. Tapi pegang yang kuat. Karena kalau setan lari itu pasti menimbulkan rasa kaget. Paling sering adalah suara meledak keras sekali seperti bom. Duar gitu, ya. Nah, tetapi anehnya tetangga nggak dengar. Yang dengar cuma kita sendiri. Berarti ada setan yang lari. Atau bahkan kalau setannya hebat sekali atau banyak sekali, rumah kita bisa gempa, bisa goyang rumahnya. Bisa gempa kayak gempa bumi. Tapi kalau kita lari keluar, semua tetangga ketawa karena tidak ada yang gempa rumah kita sendiri. Pokoknya kalau rumah kita goyang tapi yang lain tidak goyang, berarti ada setan lari. Atau rumah kita meledak tapi orang lain tidak dengar, padahal logikanya dengan suara sekeras itu semua orang dengar, tidak ada yang dengar, berarti ada setan yang lari. Ya, oke, pegang yang kuat. Nah, sekarang saya akan ukur kekuatan kalung galaksur, kita letakkan di sini. Ya, nyalakan alat kayak tadi, yuk. Sniper bawah tengah-tengah kayak tadi, set. Kita lihat angkanya sama kayak tadi, 2, betul? Oke, sekarang Bapak Ibu dengerin suaranya. Belum kena, belum menyentuh, belum nempel, baru dekat aja. Ayo Pak ya, belum kena ya. Nah, sekarang saya tempelkan. Supaya Bapak Ibu tahu kenapa banyak orang tidak senang sama alat ukur ini. Karena alat ukur ini jujur, ya. Kalau saya nyalakan. Kalau saya bohong Pak, bilang bohong. Apakah betul Pak sudah lewat 100? Apakah betul sekarang lewat 200? Apa betul dia lewat 300? Ini baru energi, ya. Jadi Bapak Ibu semua penyakit di badan kita digetarkan begini hancur. Asam gula digetarin pecah ya. Gula rematik pecah. Ada sakit-sakit pegel-pegel tempelkan langsung beres ya. Batu ginjal juga banyak lapor, batu ginjal juga pecah. Demikian pula kalau ada setan dalam badan kita kena getaran ini tidak kuat dia, kayak kesetrum, aduh panas gue ya, kayak lari. Nah itu sebabnya kenapa kalau kita pakai galaksur tidak bisa disantet, karena setannya tidak berani. Mau dekat sudah takut dia, getarannya terlalu tinggi. Setan hanya kuat menahan getaran sampai tingkat
paling 50, 100 dia masih kuat, 200 dia masih kuat. Kalau sudah bicara kayak ini, tidak akan kuat. Nah, jadi Bapak Ibu, satu pesan saya sebagai seorang master energi, kalau mau sehat jangan setengah-setengah, ya. Kalau Bapak Ibu betul-betul mau sembuh, mau sehat, mau tidak bisa santet, ya, tidak bisa cari leak, setan tidak berani, satu-satunya benda yang saya rekomendasi cuma satu, yaitu kalung gerak sur. Hanya ini, selain ini tidak, ya. Oke. Nah, sekarang saya beri kesempatan tuh bertanya. Silakan, siapa ada pertanyaan? Cukup jelas semua? Ya. Kalau barang gerak sur ini kan punya energi Ya. 2000 sampai 6000. Dan lebih kuat. Jadi dengan diputar dia efeknya lebih kuat, lebih menyerang, ya. Nanti yang pertama. Yang 2000 dengan 6000. Oke, bagus sekali. 2000 sama 6000 bagaimana, Pak? Bapak Ibu, kalau udah bicara energi, paling penting kuantumnya adalah kuantum mekanik. Itu dulu. Kalau kuantumnya ada dua kuantum mekanik sama fisik. Fisik itu jelek, ya. Yang bagus kuantum mekanik. Nah, gerak sur kuantum mekanik. Kalau sudah kuantum mekanik, nah kita potong dulu. Sudah bunyi. Sudah bunyi, waktu sudah habis. Berapa Pak kekuatannya? 6528. Kita beri tepuk tangan juara dunia. Oke, sudah didului sama Pak Sadia, langsung dibeli, ya. Ini punya Pak Sadia sudah duluan, ya. 6528. Nah, jadi Bapak Ibu paham kenapa banyak sekali perusahaan tidak senang saya ukur pakai ini, karena ketahuan dia punya kekuatannya kecil, harganya mahal, ini kekuatannya gede, harganya murah, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya lanjut jawab tanya Bapak. Kuantum yang penting, kuantumnya harus mekanik. Kalau sudah kuantum mekanik, kekuatan minimal 500. Di bawah 500 saya nggak dapat nih, berguna. Jadi pertama Pak bukan kuantumnya mekanik, kalau sudah mekanik kekuatan minimal tidak boleh di bawah 500. Nah, di atas 500 sama. Itu anehnya energi. Pak Rudi, 1000 sama 3000 mana lebih bagus? Sama. 750 sama 7500 mana lebih bagus? Sama. Itu anehnya energi.